Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya obat-obatan itu bisa sampai ke tempat yang tepat di tubuh kita? Nah, hari ini kita bakal ngintip langsung ke lab buat lihat gimana para ilmuwan ngeracik paket pengiriman super kecil seukuran nano buat molekul-molekul penting. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari dasar banget ya. Kita semua tahu aturannya. Minyak sama air itu musuh bebuyutan. Nggak bakal pernah nyatu. Ini bukan cuma masalah pas kita bikin saus salad di dapur, tapi ini juga tantangan super besar yang dihadapi banyak obat di dalam tubuh kita. Yang, ya, isinya kebanyakan air. Dan masalah utamanya tuh di sini. Banyak banget zat aktif obat yang sifatnya lipofilik alias suka minyak. Nah, pas obat yang berminyak ini masuk ke tubuh kita yang berair, dia jadi bingung, susah larut, dan akhirnya susah diserap. Akibatnya, banyak dosis obat yang kebuang percuma, efektivitasnya jadi anjlok. Terus gimana dong solusinya? Jawabannya ada di sebuah teknologi keren yang jadi pahlawan kita hari ini, nanoemulsi. Ini dia solusi cerdas buat masalah pengiriman yang rumit tadi. Jadi, apa sih nanoemulsi itu? Coba bayangin kita bisa ngakalin minyak dan air biar mereka mau akur dalam sebuah campuran yang stabil banget dan bening. Kuncinya, kita pecah salah satu cairan, misalnya minyak, jadi tetesan-tetesan super duper kecil, kurang dari 100 nanometer. Lalu kita sebarin di dalam air. Jadilah dia paket pengiriman mikroskopis yang canggih banget. Dan ini bukan cuma trik keren di lab loh, manfaatnya nyata banget. Nanoemulsi ini bisa ningkatin penyerapan obat secara drastis. Artinya, lebih banyak zat aktif yang nyampe ke sasarannya. Ini yang kita sebut bioavailabilitas. Kalau bioavailabilitasnya tinggi, dosis obat bisa lebih kecil, jadi lebih aman. Plus, campuran ini stabil banget dan serbaguna. Bisa buat krim oles, obat minum, bahkan suntikan. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana cara buatnya. Anggap aja kita lagi ngintip resep rahasia seorang koki. Kita bakal lihat bahan-bahan apa aja yang kita butuhin buat ngeracik si paket nano ini. Nah, ini dia resep kita. Pertama, ada asam salisilat, si zat aktif yang suka minyak. Terus ada VCO atau Virgin Coconut Oil sebagai kendaraan minyaknya. Air suling tentu aja jadi fasa airnya. Tapi bahan kuncinya, bintang utamanya adalah Twin 80. Dia ini adalah surfaktan, molekul mak comblang yang ajaib. Kenapa? Karena dia punya satu sisi yang suka air dan satu sisi lagi yang suka minyak. Jadi dia bisa gandengin dua musuh babuyutan ini biar bisa akur. Oke, resep udah di tangan. Sekarang waktunya masuk ke dapur perakitan. Yuk kita lihat gimana semua bahan ini dicampur sampai akhirnya jadi nanoemulsi. Prosesnya dimulai dengan dua persiapan terpisah yang kita kerjain barengan. Di satu wadah, kita larutin zat aktif kita ke dalam minyak VCO sampai benar-benar nyampur rata. Di wadah lain, kita siapin si mak comblang, Twin 80 dengan pasangannya, etanol. Selanjutnya, momen yang ditunggu-tunggu, penggabungan. Campuran si mak comblang tadi kita masukin pelan-pelan ke campuran minyak sambil terus diaduk. Terus, ini dia bagian ajaibnya. Kita tambahin air sedikit demi sedikit. Disinilah kita mulai bisa lihat emulsi keruh mulai kebentuk. Pas tetesan-tetesan kecil minyak mulai menyebar di dalam air. Eits, tapi tunggu dulu. Ini belum selesai. Yang kita punya sekarang ini baru emulsi biasa, belum nanoemulsi. Buat dapetin ukuran nano yang super kecil itu, kita butuh satu langkah terakhir yang paling penting. Inilah dia langkah penentunya, homogenisasi. Bayangin aja kayak blender super canggih buat molekul. Semua campuran tadi dimasukin ke mixer berkecepatan super tinggi. Energi yang dahsyat dari mixer ini bakal menghancurkan tetesan-tetesan minyak tadi jadi partikel-partikel super kecil ukuran nano. Hasilnya, cairan yang tadinya keruh langsung berubah jadi bening dan stabil. Nah, kalau udah begini, baru deh siap dikemas. Jadi, kita udah berhasil bikin produknya. Tapi di dunia sains, kayaknya berhasil itu nggak cukup. Kita harus bisa buktiin. Gimana caranya kita tahu kalau yang kita buat ini beneran nanoemulsi yang oke? Nah, sekarang kita pindah dari cara membuat ke cara membuktikan. Tes pertama itu yang paling gampang. Pakai mata kita sendiri. Produk akhirnya kelihatan bener nggak? Bening, transparan, dan nyampur rata. Nanoemulsi yang bagus itu nggak boleh kelihatan keruh atau ada endapan. Ini adalah cek kualitas pertama yang cepat tapi penting. Oke, selanjutnya kita naikin level tesnya. Coba lihat angka ini, 5.000 RPM.
Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah kecepatan putaran yang bakal kita pakai buat ngasih ujian stres yang sesungguhnya buat campuran kita. Sampelnya kita masukin ke alat namanya sentrifugasi, terus kita puter kenceng banget 5.000 putaran per menit selama 15 menit. Gaya yang super kuat ini bakal maksa campuran apapun yang nggak stabil buat misah. Kalau setelah diuji seberat ini nano emosi kita tetap bening dan nggak misah, artinya dia lulus uji stabilitas. Tes terakhir adalah buat ngukur kejernihannya secara ilmiah. Kita pakai alat khusus buat lihat seberapa banyak cahaya yang bisa nembus sampel kita. Kalau tingkat kejernihannya atau transmitansinya tinggi, itu jadi bukti ilmiah kalau tetesan-tetesan di dalamnya emang beneran super kecil, seukuran nano. Jadi, setelah semua langkah dan pengujian tadi, apa yang berhasil kita ciptakan? Ya, persis seperti definisi di sumber materi kita. Sebuah sistem yang stabil, transparan, dan yang terpenting, punya partikel ukuran nano. Misi selesai. Nah ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalau kita udah bisa bikin paket pengiriman super efisien kayak gini, coba bayangin kemungkinannya. Mulai dari obat kanker yang lebih tepat sasaran, vitamin dalam makanan yang lebih gampang diserap tubuh, sampai bahan aktif kosmetik yang kerjanya jauh lebih efektif. Teknologi ini benar-benar membuka banyak banget pintu inovasi. Kira-kira apa ya terobosan selanjutnya?